Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Selamat sore semuanya. Kembali lagi bersama Asyika Melay Rabbani di dalam program Besti, Belajar Islam dengan Teliti. Nah, sebagaimana pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita masih akan melanjutkan kitab Safinatun Najah yang membahas tentang sholat. Jadi, pertemuan ini kita akan membahas 3 pasal. Yang pertama, pasal mengenai waktu-waktu diharamkannya sholat. Yang kedua, pasal mengenai diam yang disunahkan di dalam sholat. Dan yang ketiga, rukun-rukun yang wajib tumakninah di dalamnya. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun ay hada faslun. Tahrumu haram apa as-sholatu sholat allati yang laisa tidak ada itulah baginya sholat apa sababun sebab-sebab mutaqaddimun yang didahulukan wala muqarinun dan tidak pula sebab-sebab yang bersamaan fi khamsati awqatin di dalam 5 beberapa waktu. Jadi, dalam pasal yang pertama ini menjelaskan bahwasannya sholat itu haram dilakukan ketika sholat ini tidak mempunyai sebab terdahulu atau sebab yang bersamaan. Maksudnya, sholat yang memang aslinya tidak memiliki sebab, seperti contohnya sholat sunnah mutlak, maka sholat-sholat ini itu haram dikerjakan di dalam 5 waktu. Apa aja sih 5 waktu itu akan dijelaskan di pembahasan berikutnya, yaitu inda tulu'i syamsi ketika terbitnya matahari hatta tartafi'a sehingga naik apa syams qadara rumhin sekiranya ukuran tombak. Nah, jadi yang pertama, sholat itu haram dilakukan ketika terbitnya matahari hingga naiknya matahari seukuran dengan tombak. Nah, seukuran dengan tombak itu kira-kira 15 sampai 20 menit setelah matahari terbit. Yang kedua, wa indal istiwa'i dan ketika waktu istiwa fi ghairi yaumil jumu'ati di dalam hari selain hari Jumat hatta tazula sehingga tergelincir apa matahari. Jadi yang kedua yaitu ketika waktu istiwa, maksudnya ketika matahari tepat berada di tengah langit sampai bergeser, sampai matahari ini bergeser kecuali di dalam hari Jumat. Maka ketika hari Jumat sholat sunnah, contohnya sholat sunnah sebelum duhur, sholat tahiyatul masjid atau sholat Jumat itu sendiri ketika dilakukan waktu istiwa, maka sholat sunnahnya ini tetap sah, sholatnya ini tetap sah walaupun sholat ini dilakukan oleh orang yang tidak hadir di dalam sholat Jumat. Namun bagi hari-hari selain sholat Jumat, maka sholat yang dilakukan ketika waktu istiwa itu hukumnya tidak sah. Yang ketiga, wa indal isfirori dan ketika menguningnya matahari hatta taghruba sehingga matahari itu tenggelam. Yang keempat, wa ba'da sholatis subhi dan setelah sholat subuh hatta tatlu'a sehingga terbit apa asyamsu matahari. Dan yang kelima, wa ba'da sholatil asri dan setelah sholat asar hatta taghruba sehingga tenggelam apa syams. Jadi yang ketiga adalah ketika menguningnya matahari sehingga yang terbenam. Yang keempat setelah sholat subuh dan yang kelima adalah setelah sholat asar. Dengan dalil qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tusallu ba'da sholatis subhi hatta tartafi'a asy-syamsu wala ba'da sholatil asri hatta taghiba asy-syamsu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian sholat setelah sholat subuh hingga matahari itu naik, dan jangan pula kalian sholat setelah sholat asar sehingga matahari tenggelam. Namun sholat-sholat seperti sholat yang punya sebab terdahulu, maksudnya itu seperti sholat faitah. Nah, sholat faitah ini qadha sholat. Jadi ketika
misalkan nih ketika sholat duhur orang ini ketiduran gak melaksanakan sholat duhur, nah maka ketika qadha di waktu setelah sholat asar itu namanya sholat faitah, maka sholat ini boleh dilakukan di dalam 5 waktu tadi. Atau seperti sholat-sholat yang memiliki sebab, contohnya sholat jenazah sebab ada orang meninggal, sholat gerhana sebab terjadinya gerhana baik bulan atau matahari, dan sholat istisqa karena kekeringan, maka boleh dilakukan di dalam waktu-waktu yang disebutkan tadi. Fasal berikutnya, faslun ayyahadha faslun saktatus sholati, adapun diamnya sholat itu sittatun 6. Jadi saktatus sholah atau diam yang disunahkan di dalam sholat ini merupakan salah satu dari beberapa sunnah hay'ah. Jadi artinya apabila sunnah-sunnah ini ditinggalkan atau saktatus sholat ini ditinggalkan, maka tidak diharuskan untuk melakukan sujud sahwi. Nah, saktatus sholat atau diam yang disunahkan dalam sholat itu ada di 6 tempat. Yang pertama, baina takbiratul ihrami wa du'ail iftitah, di antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Yang kedua, wa baina du'ail iftitahi, dan di antara doa iftitah wa ta'awudhi dan ta'awud. Nah, adapun lafaz-lafaz ta'awud ini yang pertama dengan lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang kedua boleh juga dengan melafazkan a'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Kemudian yang ketiga, wa bainal fatihati wat ta'awudhi, dan setelah Fatihah dan ta'awud. Jadi setelah mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim disunahkan untuk diam sebentar, baru dilanjutkan dengan surah Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim sampai seterusnya. Yang keempat, wa baina akhiril fatihati, dan di antara akhirnya surah Al-Fatihah, yaitu setelah membaca waladhdallin dan di antara membaca amin, itu disunahkan untuk diam sebentar. Wa baina amin, dan setelah membaca amin, wasurati, dan di antara membaca amin dan membaca surah selain Al-Fatihah. Nah, adapun tempat yang kelima, yaitu di antara membaca amin dan membaca surah, itu disunahkan hanya di sholat-sholat selain sholat jenazah atau sholatnya orang yang istihadah. Adapun sholat jenazah atau sholatnya orang yang istihadah, maka tidak disunahkan diam di antara membaca amin dan membaca surah setelahnya. Dianjurkan setelah membaca amin langsung membaca surah selain Al-Fatihah. Dan yang keenam, yang terakhir, wa baina surati, dan di antara membaca surah war ruku'i dan ruku'. Fasal yang terakhir, faslun ayyahada faslun al-arkanu, adapun rukun-rukun allati yang talzam wajib fiha di dalamnya arkan apa at-tumakninatu, tumakninah itu arba'atun 4. Jadi rukun-rukun yang wajib melakukan tumakninah di dalamnya itu ada 4. Yang pertama ar-ruku'u, ketika ruku', wal i'tidalu, dan yang kedua ketika i'tidal, was sujudu, yang ketiga ketika sujud, wal julusu bainas sajdataini, dan yang keempat ketika duduk di antara dua sujud. At-tumakninatu, adapun tumakninah, adapun dia tumakninah itu sukunun, berdiam, ba'da harokatin, setelah melakukan suatu gerakan, bihaitsu yastaqiru, dengan sekiranya tetap apa kullu udwin, tiap-tiap anggota badan, mahallahu, pada tempatnya kullu udwin, biqadri subhanallah, dengan sekadarnya atau sekiranya membaca subhanallah. Jadi musannif di sini menerangkan tentang tumakninah. Jadi tumakninah adalah diamnya seseorang setelah bergerak, yaitu diamnya anggota tubuh pada tempatnya seukuran dengan ketika membaca tasbih subhanallah. Nah teman-teman, asyik cukupkan materi kita pada sore hari ini. Semoga apa yang asyik sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian, terutama buat diri asyik. Terima kasih atas perhatiannya. Wal akhir nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.